Yuk ketemu lagi di kontennya miniplan.itp. Jangan lupa subscribe mp.itp. Nah, hari ini saya ada di mana? Di House of Succulent. Nah, ini adalah salah satu masternya succulent di Indonesia. Oh iya, belum nyampe ke sana ya. Dan biasanya ada di Bali. Nah, karena saya ada di Bali, jadi beberapa teman di Bali saya liput dulu, terutama salah satu senior saya ini. Nah, House of Succulent ini saya cerita dikit ya. Dulu itu tuh waktu main succulent tuh, wah ada namanya Mbak Evelyn House of Succulent. Wah, panutan saya banget tuh. Karena barang-barangnya bagus-bagus. Ya belum kenal. Tuh, ini kita ada berapa lama nih kontek-kontekan? Hampir ada 2 tahun ya. 2 tahun ya. Hari ini hari pertama saya ketemu dengan Mbak Evelyn. Dan Mbak Evelyn ini salah satu admin di grup WA Succulent, Sabtu Succulent Bali. Tahu kan gimana seniornya dia. Nah, hari ini kita mau belajar. Ini ada temanya Mbak, namanya NPK. Ngobrol, P-nya itu mau apa? Petani. Enggak. Petani, pemain, pebisnis, atau penjual, atau penghobi. Mungkin sebetulnya penghobi ya. Penghobi. Tapi kadang juga kalau ada yang mau ya udah saya jual gitu ya. Itu barang hobi semua, barang-barang koleksi semua yang dijualin itu. Nah, hari ini berarti kita akan ngobrol penghobi kaktus. Nah, kita mau kolaborasi sama PKL, Praktek Kerja Lapangan. Banyak ya. Banyak sekali ya dengan topiknya. Ini banyak singkatan-singkatan. Nah, kita punya Hawortia. Kita hari ini mau PKL tentang gimana propagation, memperbanyak succulent dengan cara apa Mbak ini kita mau? Sebenarnya perbanyakan untuk Hawortia itu ada beberapa macam. Nah, tolong dijelaskan dulu biar jadi kita yang belajar. pertama itu bisa dari leaf propagation. Jadi daun-daun ini kita kotel. Yang daun, nah suggestnya daun terluar atau terdalam? Daun terluar tapi dengan kondisi yang memang betul-betul sehat. Oke. Nah, jadi memang harus dicabut dulu dari potnya, kemudian dicek akar. Kita pilih daun yang tersehat, itu yang kita kotel. Biasanya kalau nggak sehat itu yang dia batuk pilek gitu. Ya batuk pilek, demam gitu kayak virus. Jadi yang sehat itu biasanya dia tidak kisut, kemudian juga tidak ada yang jatuh, tidak ada kutu ya. Oke. Kemudian di ujung daun yang mepet dengan akar itu tidak ada warna coklat yang seperti busuk. Itu berarti sehat. Berarti itu nanti itu tinggal dipotel aja. Dipotel aja, ya tinggal dipotel. Nah itu ditancapin lagi di medianya. Nanti menunggu sampai tumbuh daun yang baru. Berarti potel langsung ditancap atau langsung nunggu tancap dulu? Biasanya. Langsung tancap Ya. aja. Kalau saya biasanya langsung tancap, tapi tergantung kondisi ya. Kalau misalnya pada saat dipotel itu kan bisa jadi kemarinnya baru siram. Itu biasanya saya tunggu kering dulu. Medianya. Ya, daunnya. Daunnya oke. Kemudian proses lainnya. Nah, itu salah satu proses. Namun kalau untuk yang dari daun itu biasanya tumbuhnya lama banget. Jadi benar-benar melatih kesabaran. Yang kedua, kalau dari seperti kita misalnya mau buru-buru mau dijual, mau dianain gitu ya, itu dengan sistem penggal. Jadi istilahnya penggal dipotong. Nah, dipotong itu juga ada teknik tersendiri, itu yang hari ini kita mau bahas. Nah, kalau itu lebih cepat. Berarti salah satunya. Oh, tapi ada lagi nggak proses propagation untuk Hawortia? Kalau yang propagation biasanya sejauh ini cuma daun sama penggal ya. Oke. Gitu. Nah, kadang kalau dari Hawortia ini dia tumbuh anakan. Jadi dia tumbuh anakan misalnya di sela-selanya. Di sela-sela ini akan tumbuh anakan. Nah, itu pada saat anakannya sudah cukup besar bisa Ada contoh nggak? Nah, karena banyak request nih. Kalau ada contoh, tolong dong ditunjukin. Nanti saya akan shoot beberapa koleksi-koleksi atau potongan-potongan dari anakan dari koleksinya Mbak Evelyn. Ya namanya Mbak Evelyn. Saking banyaknya bingung dia. Saya bantu cari nih. Tapi saya nggak tahu yang mana yang anaknya. Ini ada.
kelihatan nggak? Di sini ada anakan kecil. Wah, gelap. Jadi anakan itu biasanya dia akan keluar dari sela-sela, ini anakannya yang kecil, sela-sela daun atau dari bawah daun. Ini yang lebih jelas. Ini ibu, Totoronya. bukan totoronya. Ini anakannya, ya. Jadi lihat ada 2. Kecil. Nah ini biasanya kalau mau dipisah bisa. Jadi itu entah itu dipotel langsung dari akarnya atau kita potong. Oke. Gitu. Nah cuman yang ini saya belum tega untuk memotong. Mau lihat dulu bagaimana pertumbuhannya dia. Jadi apakah mau dijadiin klaster atau seperti apa itu masih belum tahu. Nah, tapi hari ini kita akan belajar tentang cara penggal. Enggak, ya. Penggal apa istilahnya, Mbak? Atau apa namanya? Cutting ya biasanya. Kalau Cutting. bahasa kerennya cutting, tapi kalau kita biasanya di sini kita main penggal aja. Cutting. Nah, kita di sini hari ini punya bahan itu pink retusa. Jadi Haworthia pink retusa. Jadi ini, nah, sekarang saya persilakan kepada masternya. Lo master, ini master dulu nih. Karena sebenarnya saya pengen membuat materi ini, cuman saya bingung karena saya nggak pernah sama sekali bikin. Jadi kebetulan hari ini saya ada kesempatan main ke tempatnya Mbak Evelyn. Saya todong nih sekalian. Kita penggal koleksinya dia ya. Ya. Jadi untuk memenggal ini yang satu yang harus disiapkan adalah siapkan hati. Siapkan niat nggak? Siapkan niat tega atau tidak gitu ya. Kemudian pemenggalan saya biasanya tidak pakai pisau atau gunting. Jadi saya menggunakan tali. Jadi kelihatan nggak ya? Itu apa, senar atau Ini tali? tali pancing. Tali pancing. Ya. Oke. Pakai senar bisa, pakai tali pancing bisa, atau pakai benang bisa. Oke. Benang jahit yang cukup kuat ya. Gitu. Nah ini saya pakai ini, kemudian siapkan kuas seperti biasa. Kalau cewek biasanya banyak tuh kuasnya tuh. Ya, buat make up ya, sama gunting ya. Jadi biasanya kalau kita siapkan dulu. Oke. Lumayan dapat ilmu gratis. Ini guntingnya apa? Si kelaparan gunting itu nggak makan ya. Sebentar ya. Ya, sini. Enaknya di tempatnya Mbak Evelyn banyak asistennya. Ini kurang lebih panjangnya ini sih kita kira-kira aja ya. Maksudnya biasanya saya siapin sepanjang 40 cm aja karena itu nanti biasanya 2 kali putar. Oh, 2 kali putar. Oke. Oke. Sekarang nah ini kan kalau misalnya bisa dilihat bentuk rose-nya ya. Istilahnya bentuk daun ya, daun mekar ini. Pada saat kita mau memenggal itu tanaman induk tidak boleh dicabut dari pot. Jadi kalau sampai dia tercabut otomatis pasti busuk mati sampai ke induknya. Oke. Jadi diusahakan yang daun-daun di bawah ini nanti akan tetap menyatu dengan akar, tidak tercampur. Sedangkan ini kita bisa lihat ya dari sini. Jadi saya tunjukkan di sini. Jadi ini daun ini sama yang terluar ini akan tetap tersisa di pot yang utamanya. Sedangkan ini yang bagian atas ini yang akan kita penggal. Jadi sudah kasih. Siap? Siap. Proses siap. Proses Karena bukan punya saya. Saya sambil tadi. Boleh. Biar muka saya aja. Ya, Pak Rizky aja. Udah sisiran tadi. Sisiran pakai jari. Jadi ini dipastikan benang itu masuk sampai ke bagian bawah. Nah, di sini fungsi pincet bekerja.
untuk memasukkan benang itu, Ya, memastikan benang itu. benang. Jadi mungkin kalau di sini kelihatan nggak ya? Ini jangan sampai benangnya itu hanya di setengah badannya, ini harus benar-benar masuk sampai ke bawah. Jadi tegang. Kalau saya senang. Wah, seru. Besok saya mau beli benang. Benang layangan. Benang layangan. Bisa juga. Ada kangen main layangan dulu. Siap? Udah. Jadi semua itu tadi itu sudah Jadi terputar. terputar keliling, jadi disilang gitu nanti. Oh, disilang, Ya, oke. gitu. Nah pada saat disilang kan dia udah terkunci ya. Jadi posisi Kita pegangin ya, saya ini bidannya. Ya. Udah terkunci. Nah Oke. ini dua sisi benang tinggal kita tarik. Tapi tariknya kalau tadi kan kunciannya kan di sini. Ya, Jadi kita usahakan pada saat menarik ke arah ke arah kebalikannya. berlawanannya. Oke, kita penggal. Oh, Oke. Dan dan jadi kalau pakai benang itu penggalannya bagus ya, ya, rapi. bersih dia, rapi. Kalau pakai pisau bisa jadi melukai daun di induknya. Nah Nah, sekarang kemudian diapain nih? Setelah kita ini potong. kan setelah kita potong kan kita kelihatan di sini ada sisa bunga yang sebelumnya keluar, kita cabut, terus kemudian sisa-sisa daun-daun apa ya istilahnya daun yang Daun keringnya. tipis-tipis itu Dibersihkan. jadi supaya induknya pun juga steril. Nah, ini kita Ini kita belajar ilmu bidan. ilmu bidan. Kemudian bekas tanah ini ya, Mhm. jadi kan ada bekas Masih ada tanah kotorannya kotor, itu. ini harus dibersihin. Ini fungsinya kuas. Tapi nanti kalau Mbak Evelyn mau ke pesta kemana Taipas itu banyak pasirnya. Atau nanti tumbuh awet ya. Luar biasa. Yang Oke. ini sudah. Nah sekarang kita ke tanaman yang tadi terpenggal. Jadi ini kebetulan hari ini penggalannya cukup bagus. Mhm. Tidak ada istilahnya daunnya yang Bentar, Mbak. Kita potong dulu. Kalau saya dengar kata-kata ini hari ini kita lihat penggalannya begitu bagus, saya jadi waktu saya sunatan. nggak bagus berarti. Enggak, maksudnya dikasih tahu sama dokternya. Ah. Oh, ini dek penggalannya bagus ya. Oh berarti mirip-mirip ya antara penggal roti sama pas sunatan. Mungkin sekarang bisa pakai cara seperti ini. Ya betul. Jadi biasanya ini ada daun yang kayak mau lepas pada saat dipenggal karena dia nggak pas gitu. Ya. Kalau nggak pas daun yang agak mau lepas ini ya udah harus dilepas. Dilepas aja. Dilepas aja nanti tunggu kering karena luka kan dia. Oke. Tunggu kering 3 hari kurang lebih baru ditancap lagi di tanah. Nah itu bisa tumbuh nanti. Nah, jadi dengan sistem seperti ini saya bisa ambil kesimpulan. Saya belajar dikit sih ya, jadi saya sering juga. Berarti ada 3 cara untuk memperbanyaknya. Ya. Pertama, dipenggal ini. Nanti dipenggalnya dia akan keluar anak. Dia akan keluar anak. Nah, dia akan keluar anak Saya di bisa sini. ambil contoh. Asisten. Oh, asisten. Itu ada asisten. Kemudian nanti waktu dilepas daunnya ini ditanam lagi, dia akan tumbuh Tumbuh tunas akar. baru. Ya. Ya, tumbuh akar dan tunas baru. Ya. Nah, Oke, ini adalah yang jadi seperti- awalnya seperti ini. awalnya yang utuh tadi kan. Nah, yang utuh dipenggal seperti ini. Dipenggal, kemudian nah ini dia udah tumbuh baru nih, anak baru 1, 2, 3. Oh, langsung dapat 3 tuh. Iya. Tadi kata lagi. Kata biasanya setelah dipenggal nih induk maupun penggalannya ini akan stres. Oke. Yang ini bisa stres bisa jadi dia akan disut. Mhm. Kemudian yang baru ini
dia stres karena pindah media kan, dia baru adaptasi gitu. Nah cuman kebanyakan teman-teman atau customer yang sempat beli Haworthia pada saat kisut sebetulnya nggak mati, cuman dia stres gitu. Itu biasanya langsung mati langsung dibuang gitu, kasihan kan gitu. Jadi jangan dibuang. Minta alamatnya di mana dibuang. Saya ambil. Iya, ambil lagi. Kita yang pungut gitu. Kita siap pungut kalau kalian buang-buang seperti itu ya. Nah kemudian untuk penggalannya tadi ini juga harus dibersihkan. Jadi sebelum ditanam di media yang baru harus dibersihkan. Karena ada beberapa daun-daun kecil dan juga media tanam yang nyangkut ya. Jadi ini pinset yang ujung bengkong ini sangat memudahkan jadi untuk. Nah sekalian Mbak, pinsetnya ini di mana dapetnya? Di toko kemas. Oh tuduh. Tokopedia ya. Saya belum diiklan sama dia. Bapak jual? Enggak, saya belum juga. Jadi ini kita bersihin dari media yang lengket tadi ya. Kita bersih. Nah, di sini bisa kelihatan masih ada yang warnanya agak tua ya, agak basah ya. Nah, ini nggak boleh langsung Yang di tengah-tengah itu. ya. Jadi kita biarkan dulu dia kering, bukanya Sama kurang lebih 3 hari. kurang lebih 3-4 hari. Kemudian kalau sudah kering, kalau punya B1, cairan B1 itu bisa Diminum? dioles. Oh enggak. Diaduk boleh, terus diminum. Nanti orangnya yang subur. Gitu. Jadi dioles di sekitaran ini untuk merangsang pertumbuhan akar. Ya tinggal ditanam nanti selesai. Tuh. Nah, jadi teman-teman, kita temenan dulu ya. Temenan. Jadi itu tadi kok ternyata cepat dan singkat ya. Cepat dan singkat. Kalau yang megang ahlinya. Nggak apa-apa, latihan boleh. Dulu juga banyak istilahnya korban. Korban. Ya. Jadi emang learning by doing itu Learning sangat by doing diperlukan. sangat diperlukan. Konten-konten seperti ini tuh membantu kita tahu caranya bagaimana untuk melakukan eksekusi pemotongan tadi, tapi tetap di rumah kita masing-masing Harus belajar coba, lagi. ya, harus belajar. Jangan mau kalau gagal jangan menyerah. jangan menyerah terus saja. Terus kalau coba mungkin pakai yang murah-murah biasa dulu. dulu ya. Jangan yang seperti ya. ini. Nanti stres double. Stresnya double. Nah mantap. Nah itu tadi PKL dari Mbak Evelyn. Tapi kita mau lanjut lagi ke NPK nya. Mau ngobrol NPK. bentar. Oh boleh. NPK. Saya mikir NPK di Kastar. Nah makanya banyak yang saya ajakin main seperti itu, main bikin konten seperti ini. Apa sih itu NPK pupuk gitu. Oh, Nah karena kita emang basicnya dari tanaman, jadi saya ambil istilah-istilah istilahnya dari dari tanaman. tanaman. Bikin aja kita. Pupuk gitu ya. Nah Mbak Evelyn ini main seperti ini sejak kapan? Sebetulnya kalau dibilang flashback ya, Oh, siap. dari almarhum nenek saya itu sebetulnya sudah menekuni kaktus. Tapi nenek saya lebih suka yang berduri, semacam Rizky gitu. Jadi koleksinya itu banyak yang berduri-berduri. Itu di mana? Itu dulu di Malang. Di Malang. Oh. Ya. Kemudian berlanjut ke ibu saya. Ibu saya nggak begitu suka yang berduri. Tapi selain kaktus ada juga anggrek sebetulnya. Dan justru yang lebih banyak istilahnya kolekdol ya, koleksi dan jual. itu anggreknya Oh, sebetulnya. Oke. Nah beberapa anggrek dikirim ke sini, cuman mungkin tangan saya nggak cocok sama anggrek. Jadi anggrek yang Kurang penyedap rasa nggak itu? kurang micin gitu. Aduh. Jadi ya udah saya nyerah untuk anggrek. Oke. Jadi beberapa tanaman yang masih ada di Jember ya, saya tinggal di Jember. Oke. Untuk sukulennya itu memang saya bawa ke sini. Tuh, Di Jember tuh bagus nggak untuk suhunya kebetulan atau dataran? saya rumah tidak terlalu di kota, agak di pinggiran yang cukup sejuk. Pinggiran hutan atau pinggiran gunung atau pinggiran laut? Karena Jember itu.
Jember ada laut. Ada laut juga. Dari laut cukup jauh, jadi sebenarnya masih masuk areal kota, tapi agak minggir, jadi banyak persawahan. Jadi di belakang rumah kami itu sawah, nyaman untuk tanaman. masih nyaman untuk tanaman. Kemudian dibuatin ya kita kecil-kecilan untuk yang Berapa hektar? hanya sekian meter saja, tidak sampai hektar. Ini mainnya sudah hektar. GH-nya hektaran. 3 kali Salut 1. ini. 3 kali 1. Oh, sama kalau gitu. Jadi kurang lebih seperti itu asal mula begitu. Kemudian pada saat jadi ibu saya kan sudah nggak istilahnya nggak terlalu intens ke sana. Kemudian di rumah itu ada lahan sebetulnya yang tidak dimanfaatkan dengan baik, lahan halaman. Dan ibu saya kan dulunya penjahit ya. Setelah Lahannya dijahit. akhirnya jahit gitu, dipakein baju gitu. Nah setelah dia pensiun karena mata nggak bisa ini, saya bilang daripada nggak ada yang dikerjakan gitu kan, karena kan kakak saya juga nggak di, adik saya juga enggak. Akhirnya daripada kosong nggak ada apa-apa silakan beliin bibit. Jadi kami beli bibit, terus juga ibu saya untuk ngurus. Gitu. Nah akhirnya itu deh. Dan 2016 akhirnya saya beberapa itu bawa ke Bali. Dari 2016. Mungkin kalau dilihat logonya House of Food itu ada tulisannya kecil sekali, sangat Itu kecil. sempat branding ya, maksudnya rebranding ya. Rebranding Dari logo sempat, lama ya, ke dari logo logo baru. lama ke logo baru. Karena waktu pertama dulu kan nggak punya uang untuk bikin logo. Oh gitu. Oh berarti ini. Untuk yang baru, yang rebranding saya bikin semuanya sama. Jadi sampai ke istilahnya gambar di logo itu sebetulnya adalah gambar lukisan cat air dari salah satu sukulen dari Echeveria waktu itu. Kemudian ada satu teman yang bantu, kemudian di rebranding itu semuanya sampai ke apa namanya, top surat segala. Lanjut. Itu namanya penghobi yang serius berbisnis. Cuman kadang kalau dibeli menyesal gitu ya. Ya kadang memang beberapa dari kita yang punya jiwa penghobi. Hobi. Kalau barangnya ditaksir sama Ditaksir. penghobi lain itu kadang Ya, gitulah. Seperti dia. Durinya ditaksir orang. tapi sekarang kalau di rumah itu koleksi memang ada, cuman saya bilang gini, mending saya cariin di petani lain deh Iya. daripada koleksi Ya. saya yang di bawah. Tapi saya sukanya di Bali ini kita kan punya grup ya, pasti grup komunitas gitu kan. saya juga Dan masing-masing kayaknya punya keahlian sendiri-sendiri ya. Maksudnya kalau si Rifki ini yang dulu ekstrim gitu. Tadi baru ngomong di luar ya kalau Asteria segala macam saya nggak cocok, nggak bisa. Ternyata di Rifki berhasil. saya nggak cocok tapi saya akalin. Terus ada kok istilahnya master yang lain di sana itu juga ada yang sanse, ada yang Sukulen juga, ada yang master master grafting, grafting, ada yang tukang apa? semai. Ada yang pilansia gitu Yap, ya. betul. Jadi macam-macam sebetulnya di Bali sudah mulai tumbuh ya. Cuman harus memang praktek saja. Tapi memang saya lihat dari teman-teman juga yang di komunitas itu mereka sangat gencar untuk belajar. Ya. Jadi saya yakin Mbak Evelyn juga motong-motong gini tuh hasil dari belajar yang ditekuni gitu loh. Jadi akhirnya bisa seperti ini. Dan beberapa tadi waktu sebelum kita bikin konten ini, Mbak Evelyn bilang ada salah satu Hawartia yang dia bilang ini kata awalnya orang nih nggak bisa dengan sistem seperti ini, dengan sistem Daun propagation. propagation dengan daun, tapi daun ini nggak bisa. Ya. Dan dia buktikan bisa. Saya sih nggak mau bilang kita harus out of the box gitu, cuman kadang memang kita perlu eksperimen Perlu sendiri. eksperimen ya. Memang perlu eksperimen. Jadi baca di beberapa di internet segala macam gitu ya, bilangnya nanya ke master-master di luar Bali segala macam nggak bisa. Kalau jenis yang apa istilahnya mutan itu nggak bisa di leaf propagation, jadi daun yang dipotel itu nggak bisa tumbuh Bisa tumbuh akar ataupun tunas baru. Nah
iseng aja sih saya pengen, masa sih nggak bisa gitu, Tapi bisa nih. hotel gitu. Ternyata berhasil, bisa. Karena kemarin saya juga ngobrol sama Om Renato Bali Ini Flora. Dia menggunakan sistem rendam di air Benar ya. dengan tanpa atap. Ya, Jadi benar-benar di kebun, itu full sun, full rain. ya. Hebat gitu. Dan dia berhasil, dalam Ya. artian dia bisa mencetak tanaman dengan kualitas yang bagus, dengan intensitas bunga, pembibitan yang cukup produktif juga. Betul. Jadi memang kadang itu yang saya ambil ilmunya, saya terapkan di tempat saya untuk bahan belajaran saya. Jadi seperti ini nanti saya akan belajar di rumah, belajar membangun. Di hotel, di penggal ya. Oh, di Penggal. Siap. Jangan lupa benang ya. Nanti saya minta 1 meter aja. Jadi ini yang pengalaman sejauh ini, sistem penggal itu yang tercepat untuk menumbuhkan anak-anak baru. Karena dengan sistem penggal itu tadi saya bilang ada 3 dari bekas penggalan tadi, Ya. jangan warna. Dari daun ini juga kita bisa keluar tunas baru, dan yang ini bekas penggalan tadi ini juga bisa diakarin lagi. Betul. Jadi dengan sistem penggal banyak sekali apa yang namanya Hasilnya lebih banyak. hasil yang bisa didapat. Terus yang terakhir sih ini yang istilahnya induk yang sudah dipenggal ini, pada saat penyiraman itu kalau bisa diusahakan sedikit dulu di medianya, jangan sampai kena ke bagian tengah yang baru dipenggal. Atau direndam. Rendam lebih bagus, sistem rendam lebih bagus. Lebih sehat. Ada ember, kasih air ya, dimasukin, jadi nanti air akan naik ke atas. Jadi yang kena air itu hanyalah akarnya, Akarnya saja. bukan atasnya atau sela-sela daunnya. Karena memang jenis Haworthia salah satu jenis yang riskan jika disiram dari atas. Betul. Gitu. Nah, begitulah NPK dan PKL hari ini dengan apa nih, founder atau owner atau CEO nih, Cie? Saya lebih suka sebutnya kreator. Wah, kreator Jadi mantap. bukan founder, Bukan founder. Karena intinya mencobakan di sini. Oh ya, ini bisa ternyata, ini enggak. Yang mati juga banyak ya. Tetap kalau kita belajar kita harus ada yang harus dikorbankan untuk belajar itu. Kayak itu barang kayak itu. Oh begitu ya? Iya. Pengalaman. Nah gitu tadi ngobrolnya kita sama kreator dari House of Succulent, Mbak Evelyn. Terima kasih Kristi. Terima kasih, Mbak. Sudah datang. Ini setelah 2 tahun baru ketemu. Saya seneng ketemu beneran. Terima kasih, Mbak. Dadah. Dadah.